Kenapa ada mie goreng sate yang Bapak masukin nih? Karena Bapak suka sate. Kayaknya makan siangnya mie goreng sate. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang flowchart. Jadi materi hari ini adalah tentang flowchart. Mungkin di antara kalian ada yang sudah belajar waktu lagi SMP ya. Gurunya mungkin udah pernah menyinggung tentang flowchart, tapi ada juga yang belum mungkin ya bertanya-tanya, Pak, flowchart itu apa? Nah, pada materi ini kita akan bahas tentang flowchart atau bagan alir. Sebentar ya. Bapak lihat dulu nih. Aduh. Ya yang ini dia. Oke, flowchart atau bagan alir. Pengertian dari flowchart adalah bagan alir ya, adalah jenis diagram yang mewakili alur kerja atau proses. Alur kerja atau proses. Proses apa nih gitu kan ya? Kan kita nanya nih proses apa nih? Oke, kita lihat. Alur kerja atau proses adalah suatu tahapan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, masih nggak ngerti juga. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini nih, kalau kamu berpikir atau memikirkan sesuatu atau kamu ingin mencapai sesuatu gitu ya, mencapai tujuan, maka kamu akan memikirkan caranya gimana saya capai tujuan itu gitu ya. Nah ini ada contohnya nih. Kalau orang yang lagi lapar pasti akan cari cara supaya dia jadi kenyang, kan gitu ya. Nah caranya gimana? Apakah dia nyari Indomie? Apakah dia masak nasi gitu? Oke. Nah selanjutnya ada lagi nih. Seseorang yang ingin menyatakan cintanya, nih kalau anak-anak muda nyampe nih kayak gini nih. Seseorang ingin menyatakan cintanya pada pujaan hatinya, ampun deh. Akan merencanakan langkah-langkah untuk menyatakan cintanya. Nah itu tuh kayak apa ya? Kayak dulu tuh ada serial, ada acara TV tuh, namanya Nyatakan Cinta. Orang yang ingin naik gunung Gede Pangrango, kebetulan Bapak kemarin baru DPH, ya akan merencanakan apa yang dia bawa, jalur mana yang dia ambil, berapa lama waktu tempuh, dan dengan siapa dia berangkat. Nah kan kayak gitu ya. Misalnya dia mau naik gunungnya sendirian, naik gunung, yang mana rajin. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ketika kamu ingin melakukan sesuatu, kembali lagi. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, kalau kamu ingin mencapai tujuan sesuatu, pastinya kamu akan memikirkan langkah-langkahnya itu kemana, gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Nah itu adalah bagian dari flowchart, atau kamu sebetulnya sudah memikirkan satu flowchart dalam otak kamu. Langkah-langkah perencanaan semuanya termasuk dalam alur kerja atau proses. Hal-hal ini dituliskan menggunakan flowchart, tujuannya agar mudah dibaca. Pertama kali itu orang lihatnya pasti mudah dibaca, gitu ya. Kedua, itu salah ketik ya Bapak ya, mengantisipasi atau melakukan persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan. Contohnya yang tadi tuh, yang naik gunung. Dia tuh sebenarnya kegiatannya naik gunung, mulai peralatan apa yang dibawa, kompor apa semua segala macam. Oke. Tapi nulis flowchart itu biasanya tidak dilakukan dengan tulisan yang panjang. Kenapa? Malas nulisnya. Jangan kamu, Bapak juga malas. Ya, jadi flowchart itu biasanya diwakili oleh beberapa simbol untuk mempermudah penulisannya sehingga nggak ditulis panjang-panjang gitu loh. Ya oke, kita lihat nih. Simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart atau bagan alir biasanya yang ini. Ya bisa yang ini. Coba kita lihat nih, ada videonya. Biar Bapak bikin video. Nah ini berapa simbol yang dipakai dalam flowchart. Oke, ini pertama ini Terminator ya. Bukan Terminator yang tembak-tembakan, yang robot. Terminator bukan. Bukan. Ini namanya Terminator. Ini penanda ya. Mulai, start, stop suatu program gitu ya, atau suatu kegiatan yang disebut program, ntar kamu bingung. Nah, ini key operator ya. Kotak sih aslinya sih kotak. Ya, ini untuk menandakan proses suatu pekerjaan. Ya, jadi kalau kamu mau gambarin prosesnya, adanya di situ tuh, di kotak itu. Ketutupan tuh, sekarang udah muncul lagi yang baru. Kecepatan ya, apa-apa deh. Nah, ini yang
apa nih, belah ketupat ya? Bukan. Nah, ginilah pokoknya simbol decision atau keputusan ya. Untuk menandakan suatu kondisi tertentu yang menghasilkan dua kemungkinan, ya dan tidak, ya atau tidak gitu ya. Ya dan tidak, ya atau tidak, nggak apa-apa deh. Nah, ini jajaran genjang ya. Ini simbol input atau output ya. Proses input atau output gitu ya, tanpa tergantung jenis peralatannya ya. Bingung ya, nggak apa-apa, nanti kita coba deh. Nah, kemudian ini ya tanda panah ya. Tanda panah itu ini simbol arus ya, atau flow ya. Jadi menyatakan jalannya suatu proses ya. Jadi arahnya kemana nih, jangan sampai kamu nggak ngasih tahu arahnya kemana, akhirnya bingung tuh orang, beres dari sini bacanya kemana gitu. Ini contoh dari bagan alir atau flowchart ini nih. Nah, ini bungkus mie rebus ya, Indomie ya. Tapi bapak nggak kerja buat Indomie, jadi bapak nggak ngendorsin sih. Dia tunjukkan dalam gambar gitu ya. Jadi kamu kan nggak usah baca ya. Kalau misalnya ini kita tutupin nih, jalan cara penyajiannya kita tutupin, kamu lihat gini doang pasti udah tahu. Oh, ini airnya panas, masukin Indominya gitu kan ya. Kemudian ini disaring, terus ini bumbu. Oh, udah, itu tuh termasuk flowchart. Nah, hanya orang biasa ditulisin sebelahnya nih cara penyajian gitu kan ya, agak panjang dikit ditulisin, sementara mie rebus campurkan bumbu segala. Ya kayak gitu deh. Ya, andai kata bumbunya mau dimasukin ke sini juga boleh, terserah, paling jadi anyep. Di sini dia bisa masuk microwave juga, jadi dia ada dua ya, satu dengan dimasak biasa, kemudian yang satu lagi pakai microwave gitu ya. Jadi dia bisa masaknya di dua tempat, di dua alam. Wih, gila, masak di dua alam. Nah, ini Bapak menggambarkan sebuah flowchart ya. Sebuah flowchart yang biasanya kamu lakukan, tapi nggak kamu sadari aja.
Nah ini flowchart atau bagan alir pergi ke sekolah gitu ya. Jadi contohnya kalau kamu mau bikin flowchart gini nih caranya. Pertama kita selalu mulai dengan terminator ya. Mulai, terminal, mulai. Nah gini doang, gampang banget. Mulai, terus kita pakai proses. Ya, prosesnya apa nih? Mari kita pergi ke sekolah. Nah, mau ke sekolah nih dia nih sekarang. Nah, selanjutnya apa? Oke. Gambarnya lama amat sih. Nah, naik ojek naik ojek ke sekolahnya. Nah, kalau misalnya dia jawab iya, naik ojek. Nah, pilih ojeknya yang mana nih? Gitu ya. Apakah opang atau opang kan ojek pangkalan gitu ya. Enggak, saya nggak naik opang. Naik apa dong? Gitu ya. Apa nih? Ya lama, nanti dicepetin deh. Naik apa? Ojol, ya, ojek online. Gitu. Kalau iya, saya naik ojek online. Nah, maka proses selanjutnya. Ya, kalau yang tadi juga nih yang opang, maksudnya opang, iya saya naik opang gitu kan ya. Proses selanjutnya itu ke mana? Oke. Nah ini dia, tiba di sekolah dengan selamat, amin gitu ya. Jadi kalau misalnya dia naik opang atau naik ojol, ya gitu kan langsung aja ke sini. Kalau tadi kan dipisah-pisah ya, kalau sekarang bapak gabungin jadi satu. Naik ojek, tidak, dia nggak naik ojek nih. Nah dia naik apa dong? Naik delman, enggak ya? Naik angkot gitu ya. Naik angkot, iya saya naik angkot. Nah langsung aja ke proses ini, sekali aja bapak gambarin nih. Jadi tinggal dipanahin aja gitu. Ya, kemudian dia misalnya naik angkot juga enggak, gitu ya, tidak, gitu ya, dia naik angkot juga enggak. Oke, lalu ada pilihan lagi, gitu ya, jalan kaki, gitu kan ya. Ya, saya jalan kaki. Oh iya, tiba di sekolah dengan selamat. Ini tadi yang disebutnya decision yang enggak, saya nggak jalan kaki, gitu ya. Nah nanti ke proses selanjutnya. Nah ini disebutnya decision. Jadi decision itu bisa menumpuk ini loh. Ya, bisa numpuk ini. Gitu. Nah kalau kamu misalnya enggak, saya nggak jalan kaki, diantar ortu, ya udah tiba di sekolah dengan selamat juga, gitu kan, diantar ortu soalnya gitu ya. Kalau enggak, saya nggak diantar ortu, gitu ya. Nah kenapa alasannya? Saya malas pergi ke sekolah, gitu kan. Waduh sial. Pakai sial lagi, maaf, sorry. Nah, harus ke sekolah. Kalau tidak, nanti dimarahi, ya. Itu. Jadi jangan males kalau ke sekolah. Itu nanti dimarahin. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Jadinya kamu mau pergi ke sekolah kan? Pergi ke sekolah kan? Tidak. Itu kan dibalikin lagi sama dia, harus ke sekolah, nanti dimarahi. Pergi sekolah, iya harus ke, gitu kan. Nah kalau misalnya iya saya mau pergi sekolah deh, gitu kan ya, udah dimarahin sama orang tuanya, ya udah saya mau pergi sekolah. Nah kembali lagi ke atas nih, mari kita pergi ke sekolah, naik angkot semua segala macam. Kalau udah selesai di sini, lalu klik tombol, lalu di sini tulis selesai. Nah contohnya seperti itu, flowchart atau bagan alir pergi ke sekolah. Jadi gampang banget kan bikinnya kan. Oke, itu lalu tugas. Nah kan dapat tugas loh. Dapat tugas nih kamu nih, untuk menggambar flowchart tentang satu kegiatan yang kamu lakukan sehari-hari. Apa aja kegiatannya? Misalnya nih, kamu sikat gigi. Pertama kali mulai, apa yang kamu lakukan? Buka mulut. Giginya nyengir dulu nih, gitu kan ya, sederhana aja sih. Terus menggoreng telur, memasak nasi, membersihkan kamar mandi, pakai sepatu, bayar angkot ya, pesan ojol, pemesanan online, masak indomie, dan lain-lain. Banyak deh, kamu pasti tahu deh flowchart apa sih yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berarti ini semua dikerjain dari 1 sampai 10, enggak, tapi pilih salah satu saja ya. Sekali lagi, makanya tonton videonya itu dari awal sampai akhir. Jadi nggak nanya. Nanti ada yang WA, Pak, dikerjain semuanya. Ya berarti kamu nggak nonton. Ya.
Jadi kerjakannya itu pilih aja salah satu di sini atau kamu pilih yang lain. Misalnya cara ngeprint. Bisa tuh ya. Cara masak nasi. Udah ada belum? Belum ada kan? Nah, itu bisa tuh. Ya, jadi dari mulai cuci beras, semua segala macam. Nah, itu tuh ada. Oh iya, ada lagi menggambar flowchart di atas kertas ya. Kamu bisa gambar di atas kertas. Atau kamu bisa menggunakan software. Zaman sekarang kan banyak software nih. Jadi simulasi digital nggak terpatok kamu harus pakai software terus sih. Sebenarnya pakai kertas juga bisa. Kamu foto aja toh yang penting tujuannya tercapai gitu ya. Kamu bisa